Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ya kan? Perkenalkan, nama saya Sugeng Anto, inisiator dari BOS Indonesia. Ya, kali ini saya akan memberikan edukasi lanjutan, ya kan, dari video yang pertama apa itu BOS Indonesia. Sekarang, nah di dalam video pertama kita dalam pengembangan kita BOS Indonesia akan berada di kabupaten kota di seluruh Indonesia ya. BOS Indonesia. Mari saya terangkanlah BOS Indonesia di kabupaten atau kota. Nah, ya kan? Nah, pengertian BOS Indonesia kabupaten kota, ya kan? Pengertiannya adalah komunitas pebisnis online dan offline, ya kan? Dengan 10 bidang bisnisnya, ya kan? Yang berkedudukan di kabupaten kota, ya kan? Di seluruh tentunya di seluruh wilayah Indonesia ya. Sekali lagi, komunitas BOS Indonesia yaitu komunitas bisnis online dan offline sehat sejahtera adalah komunitas inklusif, bukan eksklusif ya, inklusif. Ya kan, makanya dari bidangnya aja udah 10 bidang. Jadi inklusif itu artinya semua stakeholder bisa terlibat, bisa masuk ya, semua bisnis bisa masuk. Nah, yang penting adalah sudah melalui verifikasi dari tim BOS Indonesia. Nah, 10 bidang BOS Indonesia sekali lagi ini ya, kurang lebih. Yang pertama digital marketing karena sekarang era online. Jadi sekarang adalah era O2O, offline to online, online to offline. Jadi online mendukung offline, offline mendukung online. Nah, ini jadi memang ini satu kesatuan kolaborasi antara online dan offline. Kemudian pemasaran produk, jasa tenaga kerja, tour dan travel, edukasi, training, pengembangan SDM, konsultan bisnis, network marketing, agribisnis dan peternakan, kuliner dan kopi barista. Ya mungkin nanti yang paling diawali kita dengan kopi dan barista, ya kan? Karena kopi adalah sebuah produk yang marketnya cukup besar ya, makanya ada istilahnya ngopi sambil bisnis, bisnis sambil ngopi ya kan. Jadi ngopi ini luar biasa. Oke, lanjut. Nah, beberapa ketentuannya adalah apa? Jadi ketika kita membangun BOS Indonesia kabupaten atau kota, ya kan? Ini ketentuannya seperti ini ya. Yang pertama didirikan oleh 5 orang atau lebih, ya kan? Yang sekaligus sebagai pengurus atau tim inti atau manajemen dalam bentuk konsorsium. Nah, ini nanti menarik, konsorsium dalam bentuk jamaah, ya kan? Jadi kita membangun bisnis dengan konsep gotong royong bersama-sama, ya kan? Jadi kita ternyata kekuatan jamaah itu luar biasa, ya kan? Kemudian ada kedua, kesepakatan bagi hasil. Nanti kemudian ketiga, kesepakatan besaran investasi awal. Jadi karena bisnis tentu kita dimulai dengan investasi awal yang walaupun ini tidak besar ya, karena kita berangkat dari bisnis kecil, mentalnya aja yang besar, ya kan? Makanya nanti ada istilahnya, yang penting punya mental dan trust, kepercayaan ya. Mentalnya adalah sering saya katakan kalau istilah orang Sunda teh ulah males, ulah malu, ulah gengsi. Nah, itu kalau udah mental yang luar biasa. Kemudian dibuat berita acara pendirian BAP. Kemudian setiap pendirian unit bisnis baru akan dibuatkan berita acara kesepakatan, ya kan? Nanti kan unit-unitnya kan banyak tentunya. Kemudian dibentuk pengurus organisasi minimal KSB, ya kan? Ketua, sekretaris bendahara, kemudian sekretariat ada di rumah salah satu KSB. Kemudian yang 8, dibentuk minimal 2 grup koordinasi, yaitu grup pengurus atau tim inti atau manajemen dan grup umum atau anggota. Jadi inilah beberapa ketentuan di dalam membangun BOS kabupaten kota. Lanjut. Nah, BOS kabupaten kota sekali lagi semangatnya adalah konsorsium. Konsorsium sebenarnya bahasa modern sebenarnya kalau di Indonesia gotong royong lah ya, gotong royong ya kan, tolong menolong, jamaah dan ta'awun, ya kan? Gimana kita bisa tumbuh besar sama-sama, ya kan? Nah, jadi kita ini bukan kumpulan modal aja, tapi kumpulan orang dan kumpulan modal, ya kan? Jadi semangat, jadi mental dan spiritnya harus semangat, ya kan? Semangat untuk maju, ya kan? Walaupun dengan apapun kendalanya, ya kan. Jadi orang sukses di dalam bisnis adalah selalu semangat, spiritnya, ada menggunakan kata walaupun. Nah, ini patokan bagi hasil. Nah, jadi kita patokan bagi hasil di dalam bisnis BOS Indonesia. Yang pertama adalah sodakoh 10%. Jadi kita ini harus memang sodakoh, sedekah ini udah menjadi untuk sesuatu yang penting di dalam bisnis ya. Jadi insya Allah, karena nanti sedekah ini kan
urusan dengan yang maha kuasa juga ya kan. Kalau kita sedekah maka insya Allah rezeki juga akan diperlancar. Kemudian operasional 20%. Nah, kemudian pengembangan 40%. Jadi untuk pengembangan bisnis bos lainnya, ya kan bos kan ada banyak bidang bisnis ya. Kemudian kalau dibagi pun kurang lebih 30%. Jadi inilah salah satu patokan bagi hasilnya. Nah, kemudian consortium start action. Jadi kita mulai. Jadi kalau kita mulai ada dengan ini, yang pertama dengan investasi awal. Jadi kurang lebih 200.000 atau sesuai dengan kesepakatan. Ya kan? Loh, kok kecil amat? Ya, karena kita memang berangkat bisnis itu tidak harus modal besar, modal kecil, tapi semangatnya yang besar. Nah, karena ketika kita modal kecil bisa jalan, tentunya bisa dapat dipercaya. Untuk pengembangan nanti kita bisa kerjasama dengan pihak istilahnya. Kalau kita ambil dari ilmu Bob Sadino ada istilahnya botol, bobol ya, berani optimis duit orang lain, berani optimis ya kan barang orang lain, berani optimis tenaga orang lain. Nah, jadi kita optimis. Yang penting kita spirit optimisnya luar biasa. Makanya sering saya katakan kita tidak boleh malas, tidak boleh malu, tidak boleh gengsi. Dan yang paling penting adalah kita membangun trust kepercayaan ya kan. Jadi kita 200.000 kalau kumpul kalau kita 5 orang kumpul 1 juta kan, kalau 7 orang 1 juta. Nah, kalau kita hanya uang 1 juta untuk apa? Bisnis buat gerobakan juga belum nggak bisa. Tapi ketika kita ini dengan spirit mau maju bisa, ya kan? Nah, 1 juta nanti bisa luar biasa, ya kan? Ya kan? Kalau kita 200.000 sendirian, ibaratnya lidi ya kurang pengaruh. Tapi kalau kumpul jadi kekuatan. Nah, bisnis start awal kita mulai adalah nanti bisnis kopi, ya kan? Kopi nanti yang baik online dan offline, ya kan? Ini menarik ini kopi. Nah, kita nanti akan kerjasama bos dengan salah satu kopi ini, kopi Bikla ya. Jadi apalagi nanti ada kopi rempah, kopi ini. Kopi jantan. Nah, kita akan berangkat dari bisnis kopi baik dikerjakan online dan offline. Selanjutnya kalau keuntungan berkembang, nanti kita kembangkan dua bonus bisnis digital. Nah, karena online offline. Jadi kan hampir semua saya kira di teman-teman di Indonesia ini punya HP. Nah, gimana HP ini kita manfaatkan cari duit, ya kan? Jangan HP hanya untuk media sosial, untuk selfie dan istilahnya komunikasi sosial saja, tapi dijadikan untuk cari duit. Nah, jadi 2 ini pondasi awal yang akan kita mulai. Selanjutnya baru kita lanjutkan dengan bisnis yang lainnya, ya kan? Oke, ini menarik urusan. Jadi kita besarnya bos Indonesia adalah milik siapa? Milik kita semua yang berada, yang mau merintis di wilayah itu. Jadi makanya dibikin berita acara, ya kan? Berita acara pendirian bos kabupaten kota, ya kan nih? Berita acara pendirian konsorsium bos kabupaten kota mana, ya kan? Dengan kurang lebih, ya kan? Ini meliputi hal-hal yang pertama adalah untuk mendirikan, ya kan? Usaha bersama konsorsium, ya kan? Konsorsium jamaah, ya kan? Dengan nama konsorsium kabupaten kota mana? Kalau kabupaten Bogor, kalau Bekasi, Tangerang. Jadi ini adalah nama kota sesuai dengan pemerintah. Kemudian 10 bidang bosnya, ya kan, kita 10 bidang, kemudian tadi kesepakatan bagi hasil, kemudian konsorsium dengan investasi awal 200.000 atau berdasarkan kesepakatan. Ya, kalau kesepakatannya 301 juta ya boleh, yang penting kesepakatan bersama ya. Karena ini sebagai akadnya ya. Kemudian kesepakatan lain akan diatur kemudian ditandatangani masing-masing. Kalau kita 5 orang ya 5 orang. Inilah berita acara yang kita bangun, ya kan, karena nanti sebagai dasar bukti bahwa setelah membangun sebuah bos di kabupaten kota. Nah, kemudian setelah bikin kesepakatan, langkah kedua adalah membuat susunan pengurus rintisannya, ya kan, bos kabupaten, ya, pendamping atau pembina, mentor, kemudian ke KSB, ketua sekretariat dan anggota, ya kan. Nanti kita tentukan ya, tentu dengan musyawarah mufakat. Nah, jadi kita juga belajar organisasi di sini ya. Nah, setelah kita strukturnya sudah ada, ya makanya kita langsung bikin kesepakatan unit bisnis yang dijalankan bos kabupaten kota. Nah, ini kesepakatannya ya. Jadi setiap membangun unit usaha kita harus bikin kesepakatannya. Contoh ini tentang kesepakatan kopi Bikla, ya kan? Kesepakatan bisnis kopi Bikla seperti ini kan. Pada hari ini bla 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 dengan titik konsorsium jamaahnya siapa, dengan aturan lain sebagainya. Jadi semuanya ada kesepakatan. Kedua, setelah itu kita bikin contoh ini dengan CBO digital ya. Pada hari ini terjadi. Nah, kesepakatan. Berikut juga nanti unit bos 3, 4, 5 dan seterusnya. Sekali lagi bahwa bisnis kita tentu ada dimulai dari sebuah hitam atas putih ya. Jadi kita
sesuatu harus ada dokumennya, ya kan? Nggak boleh nanti lebih baik sesuatu itu dibicarakan di awal ya, jangan sampai kita di belakang. Ya. Jadi sekali lagi kesepakatan unit bisnis dijalankan Bos Indonesia. Nah, ini ya Bapak sekalian, pengembangan bisnis Bos. Pengembangan bisnis Bos kabupaten kota seperti yang di video pertama kan kita harus jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang goalnya ya. Goal awal adalah apa? Ketika kita berkembang, kita akan membangun organisasi penguat, organisasi bisnis tentunya ya. Ya kita akan bangun PT, ya kan, perusahaan perseroan terbatas, ya kan, yang nanti bisa kerjasama dengan B2B, B2G dengan antar lembaga, antar organisasi, antar bisnis, kemudian dengan pemerintah juga, ya kan. Nah, nanti bisa juga dalam perkembangannya dibikin organisasi berikutnya, koperasi dan sebagainya. Jadi jangka pendek kita adalah organisasi bisnis adalah perseroan terbatas dari hasil usaha dari yang pertama. Makanya ketika kita dengan modal 200.000 kok bisa bikin PT? Oh bisa. Itulah kekuatan jamaah, kekuatan semangat yang luar biasa. Sebenarnya dengan kekuatan yang mau gotong royong, ya kan? Bisnis jamaah yang dijalankan jamaah, saya kira kita akan terwujud, ya kan? Nah, langkah berikutnya setelah kita punya PT adalah kita membangun warung kopi atau kafe kopi, ya Bos Kopi ya. Nanti kopi ini seluruh Indonesia, kopi yang ada di Indonesia sekaligus baik kopi yang kopi yang sudah ada racikannya juga, yang jelas sekaligus tempat edukasi kopi ya. Kalau kita ada tempat ngopi, tentu ada tempat edukasinya. Nanti selain bisnis kopi kan juga bisa di tempat meeting, sharing dan sebagainya. Baru langkah berikutnya adalah kita membangun jaringan pemasaran sembako ya. Sembako ini penting ya, nanti tentu didukung oleh organisasi bisnis yang sudah ada, ya kan. Tentu karena dengan sudah punya PT dan sebagainya, maka akan lebih mudah untuk mengembangkan. Jadi selanjutnya adalah kita kembangkan bisnis lain sesuai dengan 10 bidang bisnis Bos yang tadi ya. Jadi kita inilah langkah-langkah jangka pendek menengahnya seperti ini. Jadi ini luar biasa Bapak sekalian. Jadi pengembangan bisnis Bos adalah menjadi kata kuncinya, ya kan. Nah Bos kabupaten kota sekali lagi akan dibangun dengan semangat sukses by design. Jadi sukses itu direncanakan, ya kan. Jadi sukses itu adalah hasil sebuah perencanaan yang matang, dilakukan dengan sungguh-sungguh, dikerjakan secara bersama-sama dalam sesuai dengan bidangnya porsi dan bidangnya masing-masing. Kemudian tentu diiringi dengan doa, ya kan. Saya lagi Bapak sekalian, dengan semangat spirit gotong royong, jamaah, tolong menolong, ta'awun, insya Allah bisnis kita akan jadi besar. Oke Bapak sekalian, selamat mengembangkan bisnis Bos kabupaten kota sesuai dengan teman-teman berdomisili. Terima kasih. Indonesia sehat, Indonesia maju, Indonesia menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.